Merasa dirugikan, Abdullah Twasikal tempuh jalur hukum atas viral poster di Facebook. Tim kuasa hukum mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Twasikal melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik yang dinilai merugikan klien mereka ke Polres Maluku Tengah pada Selasa 9 Juni 2026. Laporan tersebut diajukan oleh kuasa hukum dari law firm Nirahua and Partners, Irmawati Bella dan Anastasia Epatiasina, berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan Abdullah Twasikal. Anastasia Patiasina menjelaskan pengaduan itu berkaitan dengan beredarnya sebuah poster digital di media sosial Facebook yang menampilkan foto Abdullah Twasikal beserta identitas dirinya. Poster tersebut juga memuat narasi yang menyerukan pengusutan dugaan korupsi pada proyek Kota Terpadu Mandiri atau KTM tahun anggaran 2011 dengan nilai dugaan kerugian negara sebesar 28 miliar. Menurut Anastasia, unggahan tersebut pertama kali ditemukan pada akun Facebook bernama Miranti yang dipublikasikan melalui grup Facebook Gerbang Malteng. Ia menilai penggunaan foto dan identitas Abdullah Twasikal dalam poster tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat karena mengaitkan kliennya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Anastasia menyatakan kliennya tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan foto, nama maupun identitas dirinya dalam publikasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Karena itu, langkah hukum ditempuh untuk melindungi hak dan reputasi kliennya. Ya, secara resmi kami telah mengajukan pengaduan kepada yang pertama akun Facebook anonim pada laman Facebook Gerbang Malteng mengupload sebuah poster gambar yang berisi ada wajah dari Bapak Abdullah Twasikal yang memegang beberapa lembar uang 100.000. Kemudian namanya ditulis lengkap Abdullah Twasikal dengan jabatan sebagai bupati yang ditulis juga dengan jabatannya pada saat itu. Nah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sehingga kami saat ini dengan resmi melaporkan akun anonim tersebut. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Abdullah Twasikal bersalah sebagaimana narasi yang berkembang dalam poster tersebut. Selain akun Facebook Miranti, laporan tersebut turut mencantumkan 3 nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan pembuatan maupun penyebaran poster dimaksud, yakni Sultan Saifullah Musa, Moh Bakri Renggur, dan Eko Putra Yois Sangaji. Menurut Anastasia, pengaduan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah. Tim kuasa hukum meminta Polres Maluku Tengah melakukan penyelidikan terhadap akun yang mengunggah poster tersebut serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan dan penyebarannya. Mereka juga meminta penyidik melakukan penelusuran digital untuk mengungkap identitas pemilik akun yang dimaksud. Anastasia berharap proses penanganan laporan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang namanya disebut dalam laporan tersebut belum memberikan keterangan resmi.